Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa netizen TV di mana saja berada, Nahdiyin wal Nahdiyat, Muslimin wal Muslimat, insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita malam hari ini dipertemukan. Semoga kajian-kajian keagamaan seperti ini dapat menambah wawasan kita dalam beragama ini, karena sesungguhnya agama itu harus hidup dengan ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya sekalian. Pemirsa netizen TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang ada, bahwa kita sering mendengar akhir-akhir ini ada ungkapan bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika dipersempit lagi, kita sering mendengar istilah kalau tidak dilakukan Nabi maka jangan diikuti, atau kalau sesuatu itu tidak dilakukan oleh Nabi maka tidak boleh untuk dilakukan. Orang-orang seperti ini atau ungkapan-ungkapan seperti ini seringkali kita dengar ada sesuatu ungkapan yang luar biasa, karena dengan ungkapan seperti ini menggambarkan bahwa orang tersebut berarti 100% mengikuti Nabi. Orang tersebut berarti 100% terikat dengan sunnah. Bahkan kita sering mendengar istilah bahwa kita harus kembali sepenuhnya kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita berikan tamsilan, maka ungkapan seperti ini adalah seperti orang yang ingin makan. Orang yang ingin makan datang ke restoran misalnya, kemudian datang dengan pesanan, misalnya memesan misalnya dia datang dengan memesan sate misalnya, tapi yang disuguhkan bukan sate, hanya daging mentah. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang ini, kalau kita dengar ini istilah keren, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sangat digemari oleh orang-orang yang punya semangat luar biasa untuk berhijrah. Maka sejatinya kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sama dengan tadi, berarti kita makan daging mentah, padahal lapar ingin makan. Nah, tapi ternyata yang ada cuman daging mentah. Mengertinya bahwa Al-Quran dan Sunnah itu produk mentah yang menjadikan dia masak, yang menjadikan dia siap saji itu adalah dengan ilmunya para ulama. Al-Quran itu dengan ilmunya para mufassir. Hukum itu dengan ilmunya para fuqaha atau ahli fikih. Tidak boleh langsung kita telan mentah-mentah. Nah, dalam hal ini kita sering sekali kan mendengar istilah bahwa ini tidak dilakukan oleh Nabi. Ini Nabi tidak backing, maka harus untuk ditinggalkan. Kata meninggalkan itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-tarku. At-tark itu dia diambil dari kata taraka yatruku
at-turuk, yang berarti meninggalkan atau mengosongkan sesuatu, sebut dengan wada' syai' wa takhliyatuhu dalam kitab Lisanul Arab karya Al-Manzur. Berarti meninggalkan atau mengosongkan. Nah, sekarang kalau sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus lihat posisinya. Posisi dari sesuatu yang ditinggalkan ini. Apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ya, tarkul maksud dengan tarku ghairul maksud. Meninggalkan sesuatu tanpa tujuan tertentu, dengan sesuatu itu ditinggalkan dengan memang ada tujuan tertentu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya dua tipologi. Beliau meninggalkan sesuatu ada tujuan, atau meninggalkan sesuatu memang tanpa tujuan. Contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan tarkul ghairul maksud, kalau tarkul ghairul maksud meninggalkan sesuatu tanpa maksud tertentu, maka ini kita tidak bisa hukumi dengan halal atau haram, karena sesuatu itu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada maksud apa-apa. Contoh begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meninggalkan atau tidak memakai kamar mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu bukan ada maksud tertentu, karena memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kamar mandi. Para sahabat dan tidak ada yang pakai kamar mandi. Maka ini yang disebut dengan tarkul ghairul maksud. Meninggalkan sesuatu memang tidak ada tujuan apa-apa. Jadi kalau ini ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita hukumi dengan sesuatu yang haram, tidak bisa kita hukumi dengan sesuatu yang sunnah, tidak bisa kita hukumi dengan sesuatu yang bid'ah, ya. Karena memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada istilah kamar mandi misalnya. Yang berikut tarkul maksud. Ya, tarkul maksud itu hal-hal yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dengan maksud-maksud tertentu, ada tujuan. Kalau para ahli usul fiqh menyebutkan bahwa tarkul maksud itu meninggalkan sesuatu dengan tujuan itu, ada istilah seperti al-imsak, al-kaf, atau al-imtina. Mayoritas ulama usul mengatakan bahwa al-kaf itu bagian dari pekerjaan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan dalil. Ya. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku yang baik dan yang buruk. Lantas aku dapati mereka di antara amal-amal yang baik tersebut." Jadi ada satu hadis Nabi begini, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal-amal yang baik dan buruk daripada umatnya. Dan amal-amal baik itu diantaranya menghilangkan
gangguan dari jalan. Ketika ada orang lewat, ada gangguan di jalan, kemudian dihilangkan itu, maka itu termasuk daripada amal-amal baik. Nah, dalam hadis tersebut kita dapat kita dapat mengambil kesimpulan kalau meninggalkan amal baik tersebut, amal baik yang disebutkan dalam hadis itu, maka ini merupakan sifat yang buruk. Maka hadis tadi dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Maka dalam hal meninggalkan sesuatu ini ada beberapa pengertian. Ada yang disebut dengan tarkul adami, dan ada juga yang disebut dengan tarkul wujudi. Tarkul adami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumi sesuatu, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu itu karena memang tidak ada atau tidak pernah jadi di zamannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan hal tersebut karena memang tidak ada di zamannya atau tidak pernah terjadi di zamannya. Ini kalau kita menyebutnya dengan istilah qiyas, mengkiaskan sesuatu hukum. Contoh begini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak makan dob, hewan dob itu kadal gurun. Orang istilahkan sekarang dengan kadrun. Kadal gurun itu ketika ada para sahabat yang makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari dengan itu. Nabi menolak. Nabi menolak di situ bukan karena Nabi mengharamkan, tapi karena di tempatnya Nabi, di desanya Nabi, orang-orang sana tidak makan itu. Maka Nabi menolak itu bukan karena pengharaman, tapi karena itu hal yang tidak biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lantas ketika itu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung kita bilang ini tidak dilakukan oleh Nabi, maka tidak boleh untuk ikut. Ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk kita amalkan. Nah, tunggu dulu, lihat dulu asbabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ini. Apa kira-kira alasannya? Begitu juga contoh yang lain, misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub dan diberikan handuk oleh istri beliau Maimun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, handuk ini tidak diambil, tidak dipakai oleh Nabi. Bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbiasa dengan handuk itu. Maka jangan ketika orang sodorkan handuk, tidak boleh. Ini haram, ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi punya alasan tersendiri kenapa meninggalkan itu, kenapa tidak pakai itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya alasan karena beliau lebih senang badan beliau itu dalam kondisi yang dingin. Maka ketika selesai mandi, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyapu sisa-sisa air yang ada di tubuh dan tidak mengeringkan badan dengan, atau tubuh beliau tidak mengeringkan tubuh beliau dengan handuk. Kemudian ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sesuatu itu hanya khusus untuk Nabi, tidak boleh untuk kita. Contohnya apa? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bersabda begini, tidak halal untukku dan untuk ahli baitku sedekah. Nah, ini berlaku hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, tidak berlaku untuk kita. Sesuatu ini ditinggalkan oleh Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sedekah, Nabi tolak itu. Nabi tinggalkan sedekah itu.
bukan karena haram hukumnya, tapi khusus untuk Nabi dan untuk keluarganya tidak boleh menerima itu, tidak boleh menerima sedekah tersebut. Ya. Jadi kalau sejatinya orang ketika berbicara tentang sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal melihat konteksnya. Apa kira-kira alasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hal tersebut? Maka tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu buruk. Ada batasan-batasan. Ini ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hal ini. Ini ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini. Maka jangan biasakan menyebut kalau ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka hal itu tidak boleh dilakukan, maka hal itu haram. Ada juga yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak sempat terfikir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat hal tersebut. Seperti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan saran oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, engkau ini berkhutbah kami lihat hanya menggunakan pelepah batang kayu daripada kurma. Kalau boleh kami ingin membuatkan engkau tangga untuk khutbah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui hal itu. Sebelumnya Nabi tidak mau, tapi karena diingatkan oleh para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui itu. Jadi hal-hal yang baru seperti itu, kalau bagi kita sekarang kan barangkali disebut dengan sesuatu yang bid'ah, tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasanya Rasul, hal-hal yang baru yang ditimbulkan oleh para sahabat maka diterima dengan lapang dada oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ikut dengan apa yang disarankan oleh para sahabat tersebut. Contoh-contoh yang lain lagi yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi boleh untuk dilakukan, misalnya ada contoh yang lain, misalnya dalam sholat tarawih. Misalnya dalam sholat tarawih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat tarawih yang dilakukan oleh sahabat, yang secara berjamaah, ya, sholat tarawih secara berjamaah. Di hari ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat tarawih itu, bukan karena sholat tarawih itu tidak boleh, ya, sholat tarawih berjamaah itu bukan karena tidak boleh, bukan karena haram, tapi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sholat tarawih tiap malam, jangan sampai sholat tarawih itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah kewajiban. Maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi di malam ketiga Nabi tidak hadir lagi untuk melaksanakan sholat tarawih. Nabi sholat di rumah. Para sahabat waktu itu demo melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melempari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu-batu kecil, dengan tujuan memancing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar keluar dari rumah untuk sholat dengan mereka. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Nabi keluar dengan marah dan Nabi bilang, yang aku takutkan sholat tarawih ini nantinya akan dijadikan sesuatu yang wajib bagi kamu, sedangkan kamu tidak sanggup untuk itu. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mendengar istilah-istilah yang tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita lakukan. Sebenarnya ini harus disesuaikan dengan kadar atau alasan yang ada, harus jelas kenapa sesuatu itu ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali
ditinggalkan tersebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya alasan, atau karena hal itu tidak pernah terbetik di pikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, dan juga bisa jadi karena sesuatu itu belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam temui di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini singkat yang saya jelaskan kesempatan ini tentang sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak murni hal tersebut juga harus kita tinggalkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada alasan-alasan tertentu meninggalkan hal tersebut. Apalagi yang hanya berkaitan dengan hal tersebut hanya berkaitan dengan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak yang Nabi tinggalkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi kalau yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan dalil baik dan buruk, maka ini penting untuk diikuti, dilihat apa keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu karena melihat baik dan buruknya, maka kita juga harus berlapang dada untuk mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara-perkara baik yang telah dirancang oleh para ulama ini sesungguhnya adalah perpanjangan dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasul, dan sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh para ulama itu melalui kajian-kajian yang mendalam. Bagi kami pribadi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diperkuat oleh para ulama, maka itu adalah fatwa 100% yang wajib untuk diikuti. Apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditinggalkan oleh para ulama, maka itu wajib untuk kita ikuti. Jangan kita mengikuti tren kembali ke Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi yang kita kembalikan, ternyata kita hanya kembali ke Al-Quran, bukan Al-Quran sebenarnya, tapi Al-Quran terjemahan. Karena memang kita sudah mengaku kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kemudian mendiskreditkan para ulama, tidak mau mengikuti para ulama. Nah, ini bahaya. Ini sesuatu yang menyimpang. Maka mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahamannya para ulama, karena para ulama itu sesungguhnya adalah pewaris daripada ilmunya para nabi. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit di kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita mengenai tata cara untuk mengikuti Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menambah keimanan kita untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran wa dumtum fil khair wal barakatuh wan najah. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.